Baik, terima kasih Amir Zaim Saidi yang sudah menyampaikan kepada kita semua ilmu dan informasi mengenai refleksi 3 tahun vonis kasus pasar muamalah yang tadi juga disampaikan belum banyak orang mengetahuinya. Baik, saatnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yakni sesi tanggapan dan tanya jawab. Namun sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu bahwa Kampung Wakaf Sentul mengajak kepada tuan dan puan semua untuk ikut berkontribusi dan andil dalam proyek dunia dan akhirat, yakni pembangunan musola dan zawiyah Kampung Wakaf Sentul. Bagi tuan dan puan semua yang ingin ikut berkontribusi baik berupa infak, sedekah maupun wakaf tunai, bisa langsung saja ke rekening Bank Syariah Indonesia di 0670084439. Atau jika memang sedekah infak dan wakaf tunainya berupa dinar ataupun dirham, bisa langsung menghubungi Nazir Yudi di 08128399 Nanti informasinya saya kirim chat di chat kolom ini ya, biar semua bisa membacanya. Oke, baik. Baik, tuan dan puan, bagi yang ingin bertanya melalui open mic, dipersilakan terlebih dahulu. Kita dahulukan yang mau berbicara. Jika tidak ada, kita akan bacakan komentar atau pertanyaan yang masuk di kolom chat. Silakan tuan dan puan. Oke. Sambil menunggu yang angkat tangan, kita bacakan terlebih dahulu chat yang masuk. Wah, ini udah ramai ini. Oke, baik, ini pertanyaan dari Arif Dwi Purnomo. Oke, Tuan Arif Dwi Purnomo. Assalamualaikum, saya mau tanya apakah pasar-pasar muamalah yang ada di kota-kota di Indonesia masih diteror polisi? Dalam teror dalam tanda petik. Terima kasih. Nah, itu pertanyaannya. Amir Zaim keluar ya? Ya, sinyal ya. Terlempar keluar ini. Mendengar pertanyaannya yang saya tahu. Pertanyaannya, apakah pasar-pasar yang terselenggara sekarang di kota-kota di Indonesia masih diteror polisi? Ya, sejauh yang sudah berjalan selama 2 tahun terakhir inilah ya, tidak ada sepertinya. Saya nggak tahu kalau teman-teman di tempat-tempat yang lain, tapi saya belum pernah mendengar adanya intimidasi yang terjadilah di lapangan. Dan memang mestinya tidak akan terjadi karena sudah tidak ada alasan untuk melakukan intimidasi gitu. Karena kan semua aspek sudah terbuka di dalam proses pengadilan itu. Ya, memang di Sukabumi juga aman-aman saja, dan kota-kota lain juga yang sudah berjalan semuanya lancar, tertib dan damai. Silakan kota-kota lain bisa mulai merintisnya kembali. Ini juga ada komentar yang masuk, Kebumen belum juga aktif sejak 2021 dari Bapak Tuan Abdul M. Oke, baik, silakan. Ada yang angkat tangannya tadi? Mana? Turun lagi tangannya. Ini luar biasa, ini antusias yang hadir. Sudah tadi saya catat 40 peserta masuk. Jadi kalau ada angkat tangan tadi saya nyarinya lumayan. Oh, ini Ibu Sonia. Mangga, silakan Ibu Sonia. Dibuka mikrofonnya dan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai 3 tahun kita bebas, bahasanya bebas ya. Kita bebas. Apakah ada perbedaan yang mencolok selain dari trauma yang dialami oleh para pengunjung yang kelihatan berbeda sebelum dan sesudahnya? Mungkin bisa disampaikan, Pak.
Ataukah ada perbedaan mencolok dari pemerintah sekarang sebelum dan sesudahnya? Jadi pemerintahnya atau masyarakat halayak umumnya, apakah ada perbedaan yang mencolok di antara sebelum dan sesudah kita dari Bapak ditahan hingga keluar? Bisa dijelaskan, Pak? Iya, kalau salah satu mic-nya bisa di. Nah, kalau salah satu ukurannya adalah pejabat bicara ya yang terpantau kan Pak Mahfud ya kan. Pak Mahfud MD waktu itu mengatakan bahwa menggunakan dinar dan dirham itu ya tidak masalah. Gitu. Selebihnya pemerintah ya diam-diam aja, nggak baik. Karena sebenarnya dari dulu pemerintah juga tidak peduli, tidak terlalu memperhatikan, kecuali beberapa pejabat yang mencoba untuk turut memperjuangkan penggunaan dinar dirham. Ya. Selebihnya kalau secara institusional nggak ada lah eh, yang peduli gitu. Jadi memang di sini tugas kita juga untuk menyampaikan kepada pemerintah ya, entah melalui pejabat-pejabatnya atau melalui program-programnya bahwa penggunaan dinar dan dirham itu justru akan sangat membantu pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, untuk mengurangi kalau kita pakai bahasa umum inflasi dan seterusnya, sehingga pemerintah akan berterima kasih pada kita. Tapi sejauh ini kan ya pemerintah belum memberikan satu reaksi apa-apalah gitu. Jadi ya kita harapkan terutama sebetulnya ada satu peraturan Menteri Agama yang kita ingin dilakukan perubahan, yaitu penggunaan istilah emas dan perak untuk nisab zakat. Mestinya diganti menjadi dinar dan dirham. Begitu, supaya sesuai dengan kaidah syariatnya dan juga sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat, di mana koin emas dan koin perak ini sudah kembali dipakai begitu. Nah, kalau dari segi di pasar-pasar ini memang ya akibat dari trauma masa lalu 3 tahun ini belum pulih. Artinya ya kalau kita lihat antusiasme masyarakat masih belum kembali. Jadi yang hadir di pasar-pasar muamalah itu relatif jauh lebih sepi dibandingkan sebelumnya. Nah, kita berharap sesudah refleksi 3 tahun ini, insya Allah nanti masyarakat makin mendapatkan pemahaman gitu ya, sehingga pasar-pasar apapun lah namanya, tidak harus disebut pasar muamalah, mau disebut pasar kaget, pasar wisata, pasar apapun gitu, sepanjang apa yang kita gunakan sebagai kaidah itu tanpa sewa, tanpa sekat dan seterusnya itu diterapkan ya tidak ada masalah begitu. Saya kira demikian penjelasannya. Baik, terima kasih ya. Baik, silakan. Ini Tuan Rahmat Riyadi, silakan. Silakan Tuan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Zaim, ada 2 pertanyaan saya. Yang pertama, itu sekarang kan kondisi stagflasi atau ya tidak ada pertumbuhan ya, ataupun terjadi entah karena apa kondisi ini stagflasi sekarang. Nah, kira-kira apakah kita bisa memberikan usulan dari penggunaan dinar dirham ini supaya bisa membuka peluang supaya tidak terjadi kondisi semacam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kaitannya dengan bagaimana sih supaya dinar dirham ini atau sosialisasi dinar dirham ini sehingga bisa semarak lagi gitu. Karena saya lihat upaya 3 tahun yang lalu ini berhasil gitu. Deterrent efeknya ini
berhasil membuat jeri teman-teman kita yang aktif di Dinar Dirham. Padahal menurut saya ini sangat bagus. Entah sekarang kan ada kenaikan dalam tiga tahun terakhir ini dari dalam 5 tahun terakhir ini Dinar Dirham ini hampir 2 kali lipat nilainya. Jadi malah ya sebagian besar pengguna Dinar Dirham ini sebenarnya bukan seperti yang diterangkan oleh Pak Zaim tadi, tapi dijadikan sebagai sebagai counter dari tidak berharganya uang rupiah ini. Ya, saya kira itu 2 pertanyaan itu Pak Zaim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Rahmat. Jadi Pak Rahmat ini adalah salah satu orang yang sangat mendukung kita waktu itu ya. Jadi terima kasih banyak atas seluruh dukungan yang diberikan dan alhamdulillah malam hari ini hadir. Jadi sebetulnya istilah stagflasi itu menurut saya kan selalu dipertentangkan dengan inflasi, kebalikan dari inflasi ya, atau ya sebelum menjadi deflasi maka stagflasi. Nah ini kan semuanya bermula dari ilusi ya, bahwa pertumbuhan sebelum sampai pada inflasi itu sendiri adalah satu ilusi. Kalau kita mengatakan bahwa kita ingin pertumbuhan itu 5% atau 6% atau bahkan 7%, itu bukan sesuatu yang sehat menurut saya, tapi itu adalah bentuk dari berlakunya riba gitu. Jadi dengan kata lain, yang nampak sebagai pertumbuhan itu seolah pertumbuhan itu adalah sebenarnya bubble gitu. Nah, harusnya menurut saya kalau kehidupan itu sesuai dengan fitrah, maka pertumbuhan ekonomi itu mungkin sepadan dengan pertumbuhan penduduk gitu. Pertumbuhan penduduk pun harus dilihat netnya. Saya nggak tahu sekarang ini kan statistik pertumbuhan penduduk itu tidak dikurangkan berapa jumlah orang yang meninggal gitu. Kelahiran baru yang kemudian dianggap sebagai pertumbuhan penduduk. Tapi kalaupun itu netnya, artinya pertumbuhan penduduk itu sudah dikurangkan dengan yang meninggal, dan sekarang kan terjadi di banyakkan apa yang dikenal sebagai negara maju, terjadi pertumbuhan yang negatif di Eropa, di Singapura, di Jepang. Mereka sangat khawatir hari ini karena penduduknya nggak nambah, malah berkurang karena tidak ada orang mau menikah, mau punya anak dan seterusnya, yang semuanya juga kalau kita lihat akibat dari sistem riba gitu. Nah jadi kalau kita lihat angka-angka statistik pertumbuhan penduduk itu kan dimanapun di dunia ini dalam keadaan normal antara 1,5 sampai 2% gitu. Nah, sekarang malah terjadi negatif. Nah kalau pertumbuhan penduduknya aja negatif, ya pasti pertumbuhan ekonomi harusnya negatif juga dong gitu. Jadi kalau disebut stagflasi itu tidak berarti buruk gitu, tidak selalu buruk gitu. Dengan kata lain mungkin terjadi satu normalisasi bahwa yang kita sebut tumbuh itu sebetulnya sesuai dengan keperluan kehidupan gitu. Nah jadi sekali lagi perspektif kita hari ini kan sudah sangat bias, sangat rancu, dan itu semuanya adalah sihir, semuanya tahayul. Ilmu ekonomi itu sepenuhnya ilmu tahayul gitu ya, yang hanya berdasarkan asumsi, berdasarkan statistik yang tidak sesuai dengan realitas gitu. Itu sebabnya seringkali ada cabai terpaksa dibuang, panen jeruk dibuang, sementara banyak orang kelaparan, nggak bisa punya cabai, nggak bisa makan jeruk gitu, karena sistem yang berlaku adalah sistem yang nggak normal gitu. Nah jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian pertanyaan adalah bagaimana kita menggerakkan ekonomi, ya kita harus menggerakkan perdagangan gitu, karena harta itu kan harus berputar, kehidupan itu berputar, kehidupan itu hanya berlangsung manakala harta itu berpindah tangan melalui perdagangan. Hari ini perdagangan mati karena yang berlaku adalah riba gitu. Nah itu kan
secara hukum ya Allah mengatakan diharamkan riba dan dihalalkan perdagangan. Nah, secara fitrah ya ketika perdagangan itu atau riba merajalela, perdagangan mati. Nah, jadi saya kalau ditanya apa saran untuk mengatasi persoalan hari ini, gerakan pasar seperti yang kita lakukan di banyak tempat ini, tapi secara masif gitu ya. Nah, yang sekarang kan pasar nggak ada gitu, apalagi kemudian diambil alih hari ini dengan perubahan perilaku orang bertransaksi berbelanja secara online gitu. Tapi kan kita sudah melihat mulai ada kejenuhan-kejenuhan di Eropa, di Amerika sekarang orang sudah mengatakan bahwa kami hanya mau bertransaksi secara cash gitu. Padahal ini baru berapa tahun sistem orang yang mengatakan cashless society itu bahkan belum sepenuhnya berlangsung, tapi orang sudah merasakan buruk akibatnya dan karena itu kembali kepada cash gitu. Jadi perdagangan transaksi dari tangan ke tangan itu harus kita gerakkan kembali melalui apa yang selama ini ya kita kenal sebagai pasar muamalah itu. Jadi pemerintah harusnya buat tuh di setiap kelurahan yang dulu dikenal sebagai pasar-pasar desa, itu pasar tanpa sewa, tanpa sekat. Toh sekarang mal-mal mati, pasar-pasar tradisional sepi gitu. Nah, kita gerakkan perdagangan, kita sebut saja perdagangan rakyat ini gitu. Jadi lembaga-lembaga charity ya kan itu harus mempelopori gimana mengembalikan wakaf-wakaf pasar ini seperti yang kita rintis, kembalikan pasar wakaf, dorong orang untuk bertransaksi di pasar-pasar ini sehingga dengan sendirinya seluruh harga itu akan normal. Hari ini saya rasa 50% mungkin lebih dari harga itu sesungguhnya tidak real karena di dalamnya adalah pajak dan riba. Jadi nilai sebenarnya dari barang dan jasa hari ini yang real itu mungkin di bawah 50%-nya. Dan dengan kata lain, dengan sendirinya yang disebut kemiskinan itu, karena ukurannya kemiskinan ini kan cash ya, artinya kemampuan atau daya beli masyarakat, itu akan berkurang. Jadi tanpa kita harus capek-capek menjalankan apa yang disebut sebagai pengentasan kemiskinan yang juga semu dan tidak akan pernah berhasil karena akar masalahnya nggak diatasi, itu dengan sendirinya akan teratasi gitu. Nah, dalam perspektif riba tentu itu akan disebut sebagai stagflasi atau bahkan deflasi. Tapi bagi masyarakat itu yang diperlukan hari ini, harga-harga yang murah gitu, harga-harga yang turun. Nah, para ekonom karena perspektifnya adalah tahayul, dia melihat secara makro ya kan, mengukur dengan hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan kehidupan masyarakat itu ya. Jadi saya rasa cara memandang kita harus berubah. Nah, yang berikutnya adalah pertanyaan mengenai apa tadi ya, menggerakkan perdagangan. Lalu bagaimana cara menggairahkan kembali penggunaan dinar dan dirham, yaitu ya kita dudukkan pada porsi spesifiknya, yaitu pembayaran zakat. Jadi kalau kita lihat urut-urutannya ya, yang wajib dulu. Yang wajib adalah zakat. Zakat harus ditunaikan dengan ain, sesuai dengan syarat rukunnya. Gitu. Selama zakat ini tidak ditegakkan dengan dibayar dengan padi, dibayar dengan kurma, dibayar dengan emas, dibayar dengan perak, maka selamanya yang disebut sebagai gerakan zakat itu hanya akan menjadi gerakan untuk memperkuat riba. Gitu ya, sistem riba akan terus merajalela. Dan akibatnya di sisi yang lain dinar dan dirham tadi dilihat sebagai penyelamat nilai, sebagai investasi, sebagai tabungan, dan karena itu nanti yang dipikirkan adalah berapa rupiah yang dia akan dapat kembali. Gitu. Nah, ini memang kesalahan fatal dari yang paling basicnya. Jadi kembalinya dinar dan dirham itu adalah upaya dari kembalinya zakat, baru kemudian untuk yang sunah-sunah dan kemudian muamalah. Begitu. Nah, jadi supaya dinar dan dirham ini bergerak, tadi juga seperti yang awal kita bicarakan, dimulai dari perdagangan. Gerakan perdagangan, gunakan dinar dan dirham sebagai alat tukarnya gitu. Yang dibarengi dengan pembagian tunai dinar dan dirham sebagai zakat. Ya tentu nggak bisa langsung 100%, tapi sebagian per sebagian harus kita gunakan itu. Dan memang perspektif ribawi
emas dan perak itu sekarang menjadi mainstream dan kebanyakan orang memang masih berpikir seperti itu. Nah, karena itu ada unsur lain yang penting yaitu fulus. Jadi kembalinya emas, perak itu harus dibarengi dengan kembalinya koin tembaga yaitu fulus. Karena seperti yang saya ingin mengutip Syekh Abdul Qadir, dia mengatakan dinar dan dirham is just another capital. Gitu. Jadi kalau kita hanya menggunakan dan bicara tentang emas dan perak, maka kita menjadi kapitalis saja itu. Kita menjadi pendukung riba saja gitu. Kecuali dengan fulus. Nah, emas, perak dan tembaga itulah kehidupan fitrah, itulah syariat Islam yang bisa membebaskan kita dari bukan saja dari uang kertas dan perbankan, tapi dari perspektif yang salah ini memandang emas dan perak sebagai kapital, sebagai alat untuk menyelamatkan nilai gitu. Jadi memang itu kesalahan kita semua sebagai akibat dari penggunaan atau perspektif yang keliru. Nah, memang dalam hal ini kita harus merefleksikan diri juga, terutama para kiai, para ulama, untuk memahami zaman kita hidup hari ini. Ya, jadi kita hidup di dalam sistem riba, dan karena itu harus memahami riba, harus memahami sistem keuangan modern sebagai bentuk riba, sehingga bisa memberikan nasihat dan guidance yang benar pada umat Islam. Karena ini kita tahu juga bahwa banyak kiai-kiai, ulama-ulama yang karena ketidaktahuannya dalam hal ini ya, mereka sangat pandai, mereka sangat pintar menguasai dalil, kitab kuning dan sebagainya, tapi tidak mengerti zaman gitu. Jadi mereka seolah-olah syariat Islam itu menjadi tidak relevan gitu, karena memang dibuat tidak relevan oleh tadi yang saya awal katakan, hukum positif itu, sistem negara itu, sistem kapitalisme itu membuat syariat Islam tidak relevan gitu, kecuali pada hal-hal yang sifatnya ibadah pribadi, sholat, puasa, haji, itu kan juga tidak relevan dengan kehidupan hari ini. Gitu. Nah, kita yang harus membuat syariat Islam menjadi relevan, gitu. Dan sistem riba adalah tidak relevan bagi umat Islam. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan penjelasan buat Pak Rahmat, insya Allah. Terima kasih. Baik, Amir, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga Pak Rahmat atas pertanyaan dan tadi yang sudah diajukan. Baik, alhamdulillah kita sudah masuk ke penanya yang ketiga berarti. Ini ada Wazir Indra yang tadi lebih dulu mengangkat tangan. Beliau ini juga sekaligus penggagas kajian muamalah ini yang sudah berlangsung sampai edisi 37 sekarang. Yang juga harusnya tadi menyampaikan kata sambutan harusnya, cuman beliau mungkin tadi di awal kehilangan signal. Baik, silakan Wazir Indra, ada yang ingin disampaikan atau pertanyaan? Baik, terima kasih Sidi Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuanya, tadi sinyalnya hilang jadi tidak bisa ikut dari awal. Saya mau bertanya Amir, dengan vonis bebasnya Amir bertepatan dengan hari ini 3 tahun yang lalu, bahwa di pasar muamalah itu kan kita emang seperti tadi Amir katakan, basicnya adalah untuk penegakan zakat sesuai syariat. Dan di dalam penegakan zakat itu kan adanya pengambilan zakat ambil oleh seorang Amir, dan kata Amir ini kan saya lihat di masyarakat itu sepertinya sesuatu yang sangat menegangkan gitu. Nah, mohon penjelasannya dari Amir tentang Amir itu supaya masyarakat itu bisa ngerti dan tidak menimbulkan ketegangan lah seperti itu. Demikian Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya penggunaan istilah Amir begitu? Iya betul Amir. Ya, jadi ini juga sesuatu hal yang sebetulnya memang justru kita
apa istilahnya, kita normalkan. Jadi kalau orang mendengar istilah khotib, kan biasa saja toh, khotib adalah orang yang berkhutbah di masjid. Imam adalah orang yang memimpin sholat, ya kan? Kemudian amil adalah orang yang mengumpulkan dan bagian zakat. Nah, hanya selama ini orang tidak mengenal istilah amir sebagai sebutan untuk orang yang memimpin satu jamaah, ya kan? Dan umat Islam itu harus berjamaah, gitu. Nah, jadi memang ini perlu disampaikan gitu. Nah, yang membuat dia menjadi sesuatu istilah yang menegangkan itu kan karena mungkin ada unsur dipolitisasi, ada penjelasan-penjelasan yang bias, seperti ketika kasus pasar muamalah saya ditangkap itu, ya kan, kemudian ada buzzer yang memberikan komentar, wah ini menggunakan istilah amir yang tidak lain adalah pemimpin negara. Nah, Islam saja tidak mengenal negara, ya kan. Kemudian ada yang bilang, wah ini karena mau menegakkan khilafah. Karena di dalam koinnya itu disebutkan ada Amir Zaim Saidi atau ada Amir Yasir Ansari dan sebagainya. Nah, itu kan satu ketidakpahaman, karena di dalam setiap koin itu pasti ada identitasnya. Nah, itu koin cetakan Antam ada tulisannya PT Antam, atau Peruri dan tulisannya PT Peruri, begitu juga yang lain-lain. Apakah berarti Peruri mau membuat khilafah? Apakah PT Antam itu satu misi untuk membuat khilafah dan seterusnya, ya kan? Jadi itu menunjukkan bahwa tafsir yang bias dan melenceng itu adalah untuk tujuan-tujuan tertentu, gitu. Jadi sekali lagi bahwa istilah amir itu ya sama aja dengan kita menyebut amil atau khotib atau katib atau rois am. Nah, itu kalau di ormas itu kan disebut rois am dan seterusnya. Jadi masyarakat nggak perlu tegang dengan istilah-istilah itu istilah-istilah yang biasa saja, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat koin dari Mangkunegeri misalnya, dari Ketapang itu kan tidak ada amirat, kecuali yang kemudian ketika Pak Mangkunegeri Morkes Effendi wafat digantikan oleh putranya yang memang seorang amir, gitu. Itu kan juga tidak pakai amir tapi Mangkunegeri. Begitu juga kesultanan yang menerbitkan dinar itu menggunakan kata sultan, gitu. Nah, jadi itu sebutan untuk orang yang memimpin satu jamaah, gitu. Sama dengan orang yang memimpin sholat disebutnya imam. Sehingga istilah amir dan imam itu kadang-kadang ada konotasi yang serupa, gitu. Jadi ada yang menggunakan istilah-istilah imam dalam konteks sosial yang sebetulnya dimaksud adalah seorang amir atau amir, begitu. Saya kira mudah-mudahan itu bisa menjelaskan, Wazir. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih, Amir. Baik, terima kasih Amir atas penjelasannya tentang makna kata amir itu yang tadi diajukan pertanyaan dari Wazir Indra. Baik, selanjutnya ini masih ada peserta yang ingin bertanya. Silakan, ini ada dari Tuan Abdul M. Silakan Tuan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya dua hal, Pak Amir Zaim Saidi. Yang pertama, apakah sejak vonis bebas Pak Amir Zaim Saidi sejak 12 Oktober 2021 sampai hari ini 12 Oktober 2024 masih berlangsung dicetaknya koin dinar, dirham, dan fulus? Yang kedua, setiap daerah pasar muamalah untuk saat ini masih saya lihat masih vakum, dan bagaimana solusi terbaiknya agar bisa ramai kembali seperti kurang lebih 2020 seperti itu. Terima kasih. Mas Abdul tinggal di mana? Di Kebumen, Pak. Oke, baik. Ya, jadi sejak kasus itu kan sempat vakum ya, karena sejak kemudian vonis bebas, kita konsolidasi pelan-pelan. Lalu koin baru yang terbit waktu itu untuk dinar adalah 2 dinar emas, gitu, 2 dinar emas.
Lalu dirham, kita tahu ada pencetakan dua koin dirham baru, yaitu Amirat Nusantara yang seri baru, dan kemudian ada dari Kesultanan Kacirbonan gitu. Nah, yang perlu ditandai adalah bahwa di dalam koin-koin yang baru ini istilah dinar dan dirham kembali kita gunakan gitu ya. Kalau dulu kan ketika belum ada kejelasan status hukum bahwa menggunakan dinar, dirham, dan fulus ini adalah 100% legal dan tidak melanggar hukum, itu kan kita selalu ragu-ragu ya. Karena itu kemudian kita pribumisasikan dengan istilah koin perak dan koin emas gitu. Jadi sebetulnya kasus pasar muamalah dengan penyebutan dinar dirham itu aja sudah out of apa namanya ya, sudah bukan out of context, tapi sudah melenceng, sudah bias, karena kita bahkan tidak menggunakan koin dinar dan dirham, kita menggunakan koin emas dan koin perak gitu. Tapi aparat dan para buzzer dan para pemfitnah itu karena memang punya motif tertentu dan karena kedunguannya diberi penjelasan juga tidak nyambung gitu ya, karena memang mau memaksakan supaya ini masuk menjadi kasus hukum. Tapi alhamdulillah justru dengan ini menjadi kasus hukum, kita mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum bahwa tidak ada undang-undang dan hukum yang dilanggar. Jadi semua ini karena tangan dari Allah SWT, semua Allah SWT yang menghendaki, semua Allah SWT yang mengatur. Nah, hanya memang tadi karena yang menjadikan trauma itu sebetulnya bukan kasus hukumnya itu sendiri, dan bukan peradilan itu sendiri, dan bukan karena saya di penjara. Yang menjadikan trauma itu adalah intimidasi yang dilakukan oleh aparat dengan cara-cara yang memang membuat masyarakat traumatik begitu ya. Nah, jadi ini yang memang kalau harus disayangkan adalah intimidasi yang mereka lakukan itu gitu, yang tentu sekarang sudah tidak bisa dilakukan lagi karena tidak ada alasan untuk melakukan intimidasi itu gitu. Jadi sekali lagi bahwa kita umat Islam ini khususnya ya, walaupun penggunaan emas dan perak ini tidak eksklusif pada umat Islam gitu. Bahkan satu-satunya negara di dunia ini yang menyatakan dinar emas ya tanpa nama sebagai dinar itu negara non-muslim. Ini kan masyarakat nggak tahu bahwa ada negara yang secara resmi mengatakan bahwa koin emas itu ada legal tender dengan satuan 8 dinar, namanya krugeran gitu ya. Itu Afrika Selatan, bukan negara muslim gitu. Dan karena itu sesungguhnya kalau aparat itu cerdas sedikit, kalau mereka mengetahui fakta itu, maka mereka nggak perlu bersusah payah menjadikan kasus pasar muamalah ini sebagai kasus hukum, karena tidak mungkin seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hukum positif itu menjadi irrelevan gitu dalam konteks dinar dan dirham ansih ya, karena sesungguhnya koin emas dan koin perak itu adalah barang legal yang tidak bisa ilegalisasi begitu. Jadi kalau kembali ke pertanyaan praktisnya tadi ya, sejauh ini memang dilakukan penyetakan dinar emas tapi dalam jumlah yang sangat kecil, tapi karena trauma masyarakat dan sebetulnya juga karena realitas bahwa rupiah yang semakin merosot, artinya seolah-olah sekarang ini seperti kata Pak Rahmat tadi, dalam 3 tahun ini 2 kali lipat hampir nilai dinar itu ya kan. Jadi udah orang nggak mampu, tapi cara melihatnya yang harus dirubah. Kalau kita melihatnya bahwa dinar emas sekarang menjadi begitu mahal, semua orang tidak mampu karena itu tidak bisa dijalankan, itu terbalik gitu. Cara pandang kita adalah hari ini menunjukkan bahwa uang fiat sudah makin hancur, seperti kata Nabi bahwa semua yang kita miliki itu akan habis nilainya kecuali dinar dan dirham. Maka inilah saatnya umat Islam berbondong-bondong menukarkan uang fiatnya menjadi koin dinar dan dirham berapapun nilainya, karena tidak relevan. Mau nilainya 10 juta per dinar pun harus kita miliki dan harus kita edarkan gitu. Dan dengan demikian maka bayangkan mereka yang sudah memiliki dinar ketika harganya, kalau kita pakai istilah itu, Rp400.000 pada tahun 2002, atau ketika harga dirham cuma Rp11.000. Jadi ribuan koin emas dan perak yang sudah beredar itu memperkuat posisi ekonomi masyarakat, memperkuat
daya tahan masyarakat. Seandainya waktu itu berjuta-juta penduduk Indonesia ini mengikuti nasihat saya, memiliki dinar dan dirham, selamat, gitu, ya kan? Nah, sekarang seolah-olah sudah tergopoh-gopoh, sudah tidak mampu untuk memiliki dinar. Ya, kalau demikian halnya, jalan keluarnya adalah dirham perak. Hari ini kita edarkan sebanyak mungkin dirham perak, gitu. Nah, fungsi kita ini memang sekarang harus menalangi masyarakat karena tidak ada yang mau mencetak sendiri, atau mungkin juga karena kalau mencetak sendiri harus dalam jumlah besar, ya melalui distribusi yang dilakukan oleh teman-teman wakala ini, itulah jalan kita untuk memperbanyak peredaran dinar dan dirham. Kalau pencetakan ya dilakukan sesuai kebutuhan, gitu, sesuai keperluan yang ada. Saya kira demikian. Terima kasih. Oh ya, satu lagi mengenai pasar muamalah, yaitu itulah kifayah. Makna fardu kifayah itu adalah kalau Mas Abdul itu menjalankan itu, Mas Abdul dapat pahala besar. Kalau tidak ada yang menjalankan itu, semua dosa. Itu makna fardu kifayah, gitu, ya kan? Nah, amr itu adalah bagian dari fardu kifayah. Jadi di setiap tempat itu harus punya para amir atau orang-orang yang mewakili para amir, para wazirkah namanya, para adipati kah namanya, ya kan, untuk apa saja gitu, sebutan mah terserah, tapi intinya adalah orang-orang yang mau memimpin jamaah dan menjalankan fardu kifayah, gitu. Jadi sekarang ini suka ada yang bertanya, kapan di Madiun, kapan di Kediri, kapan di Surabaya, kapan di Brebes, kapan di Kebumen. Itu pertanyaan harus diajukan pada Anda semua yang tinggal di masing-masing kota tersebut, gitu. Jadilah sabiqunal awalun, orang-orang yang mempelopori dan mengawali, jangan menunggu orang lain, gitu. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Amir Zaim. Itu juga mungkin menjawab pertanyaan tadi yang masuk dari chat ya, dari Tuan Rio Gunadi mengenai penamaan Amir. Bisa dengan apa saja ya. Baik, silakan. Ini ada Wazir Nurman yang mengangkat tangan. Beliau juga adalah salah satu saksi ahli ketika kasus pasar muamalah 3 tahun silam. Silakan, Wazir Nurman. Apa yang ingin disampaikan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya jelas Kang Ilham ya? Jelas. Ya, ya. Yang terhormat Amir Zaim, Amir Rizal, ya, ada Pak Rahmat Riyadi ya, juga teman-teman peserta kajian ini tugas 3 tahun ya, kita syukuri ya, karena kalau janji Allah kalau bersyukur insya Allah ditambah gitu. Tentu memang beda dengan 3 tahun lalu, juga waktu itu dengan Pak Rahmat Riyadi ya, sebelum dalam tahap demi tahap proses sidang Amir Zaim yang beberapa kali juga kita ada Zoom dan sebagainya. Ya, itu memang bagian dari perjuangan yang namanya ketegangan, rasa takut. Semua banyak dialami gitu ya, bukan hanya urusan terakhir dinar dirham gitu. Tapi itu kan kembali ke keyakinan. Keyakinan dalam artian kita tidak memandang dulu agama yang dianut ya, tapi bagaimana sebuah keyakinan dari seseorang, dari segelintir hingga banyak orang gitu. Ya banyak, semua misalnya agama-agama besar di dunia ini kan bermula dari seorang, segelintir orang dan sebagainya, bermula dari keyakinan. Ya sama kan, iblis bisa menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa, itu kan iblis sendiri, Nabi Adam dan Siti Hawa berdua, 1 lawan 2 karena yakin bisa menjerumuskan Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu atas izin Allah, tetapi tidak dapat ridha Allah di iblis itu. Allah yang memberi kemampuan. Nah, demikian juga kalau kita melihat bagaimana sebuah gerakan, misalnya ya di Indonesia ini kan tadinya mayoritas animisme, dinamisme, Buddha Hindu dan sebagainya. Lalu datang seorang segelintir orang Muslim
hingga tersebar terutama zaman Wali Songo gitu. Atau misalnya Protestan misalnya, Nommensen dari Jerman, bule jauh-jauh dari Jerman datang ke Batak, bisa menjadikan orang Batak banyak yang Protestan gitu. Ya tentu nanti ancaman kematian dan sebagainya. Itu kan Nommensen pernah mau diracun itu. Nah, demikian juga Syekh Abdul Qadir As-Sufi misalnya kan, berdakwah dulu anak orang kaya di Skotlandia, lalu karena Muslim warisannya tidak dapat, lalu berdakwah di Afrika Selatan yang mayoritasnya negro, yang kriminalitasnya tinggi, bahkan beliau sempat mau dibunuh, pisaunya sudah di depan leher gitu ya, saya dengar gitu. Itu bagian perjalanan gitu. Jadi kalau konteks secara umum ada Rahman ada Rahim. Misalnya tadi Nommensen itu kan bagian dari Rahmannya Allah, Allah kasih gitu. Siapa yang bersungguh-sungguh gitu. Apalagi kalau yang membuat Muslim selain Rahman juga Rahim itu jadi bagian perjalanan. Jadi intinya kembali ke yakin gitu ya. Nommensen itu yakin jauh-jauh dari Jerman bisa menyebarkan Protestan di Batak, walaupun dapat ancaman pembunuhan itu kita yakin itu. Wali Songo dan sebagainya. Demikian juga Amir Zaim ini yakin gitu. Jadi yakin itu sudah tidak ada pertanyaan-pertanyaan, yakin gitu. Kayak Sayyidina Abu Bakar ketika peristiwa Isra Mi'raj langsung yakin gitu. Karena itu kita lihat Nabi dan sebagainya. Nah, karena itu secara umum ya, ini di bagian perjalanan, termasuk ya saya juga bersyukur gitu ya, tidak tahu nyambung ke hadis mungkin hadisnya entah hadis doib atau hadis qudsi gitu ya, yang kalau di kalangan tasawuf itu kalau tidak salah Syekh Ibnu Athaillah juga pernah menyampaikan, man amila ma'alima warasaullahul ilma malam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia tahu, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang sebenarnya tidak tahu gitu. Dijalani yaitu dengan yakin gitu. Ya cuma bagian dari yakin itu lagi-lagi banyak ujian gitu. Apalagi kalau kita mau merasa beriman yang lalu ingin takwa, ya jelas itu. Kan ada ujiannya gitu. Misalnya dengan sedikit rasa takut, dengan lapar dan sebagainya gitu. Itu bagian perjalanan yang kita syukuri gitu. Hari ini kan 3 tahun, saya mungkin nanti insya Allah 2 hari lagi akan Zoom di BRIN. Nah, saya dulu 3 tahun lalu masih di Kementerian Agama, tapi sejak 2002 itu ke BRIN itu, saya dapat amanat untuk menyampaikan universalisme Islam model Jalaluddin Rumi gitu ya. Nah, ini Jalaluddin Rumi atau yang saya baca, semua tokoh besar tiap abad ke abad itu mereka mempertahankan dinar dirham, emas perak ya, berikut tulus tentu ya, kayak mulai Jalaluddin Rumi gitu. Dari sampai ke Nurlis Majid ya yang di Indonesia itu. Cuma kan Nurlis Majid hanya diwacana gitu. Cuma artinya kalau kita tarik semua begitu. Mempertahankan emas dan perak berikut pulus gitu ya. Ada yang hidup sebelum berlakunya uang kertas, ada yang setelah berlakunya uang kertas, itu semua ada itu. Nah, di Amir Zaim ini kan antara ilmu dengan amal sudah menyatu ya, sebagaimana diteramiskan dari Abdul Qadir As-Sufi. Jadi dijalankan gitu. Dan karena itu saya sebagai pertama kali merasakan di pengadilan, bukan merasakan, masuk di pengadilan pertama kali 3 tahun lalu kan bareng Prof. Didik Rahbini ya, Rektor Universitas Paramadina, juga Pak Dr. Ahmad Sofyan gitu. Jadi lagi-lagi kalau dalam posisi begitu ya kembali ke wirid Syekh Muhammad Ibnu Habib ya, ada wirid yang ungkapannya wa'afnina an wujudinal majazi fi wujudikal hakiki gitu. Hilangkan, leburkan wujud kami yang majas kepada wujud engkau yang hakiki. Kita ini sebenarnya ketika merasa terancam, merasa takut, ya hanya pasrah kepada Allah, nggak ada pikiran ke kita gitu, berusaha gitu. Ya maaf aja, saya juga diancam juga penjara waktu itu ya. Apalagi Amir Zaim sudah memang di penjara 3 bulan, itu di bagian perjalanan.
bukan hanya urusan dina dirham saja, semua kelompok segelintir orang hingga banyak orang semua akan mengalami, banyak yang mengalami begitu gitu. Jadi kembali ke yakin gitu. Nah karena itu menyambung ke Amir Jaim dan juga tadi pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua. Jadi sekarang ini tidak hanya urusan dina dirhamnya, tapi kepada amr, kepada perintah, kepada siapa yang mesti ditaati gitu. Dalam hal ini alhamdulillah Amir Jaim sudah melewati, dan kita huzudon ini justru akan makin besar. Kita jadi tahu misalnya dengan hikmah Amir Jaim ditahan, jadi tahu misalnya kalau Pak Wapres pakai Pak Amin malah kontraproduktif, justru Pak Mahfud MD yang malah mengkanter gitu, malah mendukung gerakan dinar, kata-kata beliau masa dolar aja boleh gitu. Nah kalau kita telusuri nyambung ke Amir Jaim tadi, intinya kan yang mesti menjalankan ini atau mempelopori ini para ulama yang tiap hari baca kitab kuning, bahkan hafal kitab kuning. Tapi takdirnya justru orang barat, dalam hal ini Syekh Abdul Qadir As-Sufi gitu. Dulu orang Skotlandia yang jadi wartawan BBC London, temannya Eric Clapton, The Beatles gitu. Dengan berbagai ini malah ya beliau kan mencari gitu. Hatinya memang mencari, akhirnya jadi muslim melalui juga Syekh Abdul Qadir As-Sufi hingga tersebar gitu. Jadi yang mengajarkannya malah muslim dari barat, awalnya mu'alaf gitu. Karena itu kalau dibanding perumpamaan metafora Imam Ghazali gitu ya, misalnya gini, kita nih Huzudon di Indonesia ini banyak cahaya, cuma yang ada ini pada tidur atau buta matanya gitu. Sebenarnya di barat matanya melek tapi di tempat yang gelap gitu, ya kan? Jadi, nah karena itu kata Imam Ghazali, syariat itu atau Islam itu seperti cahaya, akal seperti mata gitu. Dua-duanya harus ada gitu. Kayak kita malam ini bisa ngobrol begini kan karena ada cahaya dan mata kita berfungsi gitu ya. Kalau mata kita berfungsi tidak ada cahaya kan gelap. Atau sebaliknya, cahaya terang tapi mata kita buta, gelap juga sama. Di Islam dengan akal itu dipadukan gitu. Ya itu kembali. Jadi kita sekarang membicarakan saat ini masih sedikit, tapi kita bicara misalnya kayak kasus Ashabul Kahfi kan, waktu mereka hidup segelintir, tapi 3 abad 309 kemudian mereka yang sedikit itu malah diperkenalkan karena anti kezaliman gitu, walaupun hidayah yang Allah berikan bersembunyi gitu. Intinya semua kebatilan akan lenyap gitu, tinggal itu nanti, karena hidup ini kan gantian ya. Sekarang kita membicarakan yang udah meninggal 10 abad lalu, seperti Imam Ghazali kan 10 abad lalu. Nanti 1 abad kemudian, 10 abad kemudian akan dibicarakan lagi yang hidup abad sekarang gitu. Dan kita segelintir insya Allah 1 abad kemudian, 10 abad kemudian dalam gerakan ini kita berasban kita bagian dari yang mendapatkan di kemudian hari dapat istilahnya, ada hadis mandalla ala khairin falahu ajrun mithlu fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia akan mendapat pahala sesuai yang menjalankannya gitu. Kalau dengan gerakan dina dirham ini bukan hanya mendekatkan ajaran Islam untuk muslim saja, tapi untuk semua manusia gitu ya. Karena kita harus yakin bahwa Quran itu bukan hanya untuk kita sebagai muslim ya, yang mutakin, hudalil mutakin, tapi juga hudalin nas. Nah, dengan dina dirham dan fulus, mulai Amir Jaim ini insya Allah gitu. Cuma lagi-lagi ya ada berbagai ujian gitu. Ya mudah-mudahan dengan pertemuan ini dan juga berikutnya pasar muamalah semakin tersebar ya. Demikian Kak Ilham ini. Mohon maaf kalau ada yang keliru atau silahkan di chat kalau ada yang saya sampaikan ini keliru diberitahu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tadi Wazir Nurman atas tambahannya.
Beliau adalah salah satu saksi ahli pada kasus pasar muamalah 3 tahun silam. Baik, silakan jika ada yang bertanya melalui mikrofon, silakan dipersilahkan. Sambil nunggu saya baca, Amir, mohon izin dari chat yang masuk. Wah, ini sudah banyak ini dari atas, saya baca. Ini dari Dr. Arif Rahman Hakim ya kalau tidak salah. Izin bertanya, Amir, katanya apakah barang bukti sudah dikembalikan? Saya satukan pertanyaannya dengan pertanyaan satu lagi. Ini cara melihat harga dinar dirham bagaimana? Apakah ada naik turun? Silakan, Amir Zaim. Barang bukti ini saya juga nggak tahu kenapa barang bukti ini belum dikembalikan sampai sekarang ya, karena barang bukti ini kan banyak sekali. Barang buktinya itu ada berapa ya, 50 sekian item lah. Nah, tapi waktu di sidang awal itu dinyatakan bahwa lebih dari separuh itu terbakar gitu, dan tinggal sisanya yang bisa dihadirkan di sidang pengadilan. Jadi ada koin dinar emas, ada dirham perak, ada fulus, ada macam-macam dokumen dan sebagainya. Nah, sampai sekarang belum kembali, itu masih di kejaksaan. Nah, terakhir saya datang ke sana, saya menanyakan itu karena belum ada salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Nah, jadi saya nggak tahu. Sekarang ini saya sedang minta ada anak saya untuk mencoba menguruskan itulah, menanyakan barang bukti ini kok belum dikembalikan, karena itu kalau secara keseluruhan nilainya ya besar lah, ada ratusan juta rupiah ya. Ya kita coba tunggu aja nanti ini beberapa waktu ke depan ini apakah barang bukti itu akan dikembalikan atau enggak, karena perintah hakim, salah satu butir keputusan hakim adalah itu, bahwa barang bukti harus dikembalikan gitu. Kemudian yang kedua, nah itu yang saya jelaskan panjang lebar tadi itu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana harga atau daya beli dinar dirham, ya kacau semua itu pemahamannya gitu. Jadi saya ingin supaya kita mengerti dengan benar bahwa dinar dirham itu ada, dinar emas itu adalah koin emas 4/4 gram. Dirham adalah koin perak 2,975 gram. Pertanyaannya adalah, dengan dinar emas itu saya bisa beli apa? Dengan dirham perak itu saya bisa beli apa? Gitu. Jadi kalau pertanyaannya berapa harga dinar emas atau berapa harga dirham, itu akan salah dari ujung kaki ke ujung kepala itu. Gitu. Jadi harus dirubah pertanyaannya. Dan dengan demikian pemahamannya harus diluruskan dulu. Gitu. Iya kan? Nah, jadi seperti juga concern dari Pak Rahmat Riyadi tadi, bahwa mainstream hari ini memang mendudukkan emas dan perak itu sebagai kapital gitu, sebagai lindung nilai. Nah, itu memang yang dikehendaki oleh sistem riba itu gitu. Jadi karena itu sekarang ini banyak pihak-pihak partikelir yang mencetak dinar emas, atau ada juga yang mencetak dirham perak, ngomongnya hanya soal duit doang, rupiah, daya beli, daya tahan, daya buyback dan seterusnya. Ini harus diluruskan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa menggunakan dinar dirham itu seperti kita sholat, nggak ada kepentingan untuk memikirkan apakah sholat maghrib yang 3 rakaat itu lebih untung dari 2 rakaat subuh, atau sholat isya 4 rakaat itu lebih banyak pahalanya dari sholat subuh yang 2 rakaat. Nggak begitu cara melihatnya gitu ya. Sholat ya sholat, diperintahkan 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat subuh, maghrib 3 rakaat, dan juga jangan dibolak-balik gitu. Nah, begitu juga menggunakan dinar dirham itu, pokoknya bayar zakat itu harus dengan ain, dengan dinar, dengan dirham. Nah, lakukan itu, taati perintah Allah SWT, jalankan risalah dari Rasulullah SAW, maka kita terbebas dari segala kerisauan, dari keraguan, dari untung rugi dan seterusnya gitu ya. Jadi tentu dalam masa transisi itu kenapa kita menggunakan istilah daya beli, karena semua dinisbahkan dengan uang fiat ya. Kita masih menyebut dinar dan dirham itu kaitannya dengan uang fiat,
Tapi sebenarnya itu lebih terkait dengan keperluan kita untuk pencetakan koin baru. Kalau koin itu semuanya sudah tersedia, sudah beredar, maka di pasar akan dengan sendirinya berlaku tadi berapa ayam yang saya bisa beli dengan 1 dinar, berapa ekor kambing saya bisa beli dengan 1 dinar, berapa butir telur saya bisa beli dengan 1 dirham, gitu. Jadi ya pelan-pelan kita harus mulai mengarah ke sana, gitu. Terima kasih. Alhamdulillah, baik, terima kasih Amir Zaim atas penjelasannya tadi dari 2 pertanyaan Dr. Arif, dan ini namanya sepertinya nama akun ya, Tekfar N1. Boleh silakan Tuan jika ingin disampaikan secara langsung. Kalau ada pertanyaan lain di angkat tangan ya. Tadi siapa? Satu pertanyaan terakhir yang angkat tangan saya persilakan ya, sebelum nanti kita akan akhiri dengan kesimpulan dari Amir Zaim Saidi mengenai tema yang sedang kita bahas pada malam hari ini, yakni refleksi 3 tahun vonis bebas kasus pasar muamalah. Silakan Tuan yang tadi chat, mau buka mikrofon? Oke, tidak ada ya. Oke, baik. Alhamdulillah kajian sudah berlangsung sekitar 1 jam setengah kurang lebih, dan dihadiri oleh sekitar 40 peserta. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi saya informasikan bahwa Kampung Wakaf Sentul sedang mengajak kepada Tuan dan Puan semua pada proyek dunia dan akhirat, yakni pembangunan musola dan zawiyah Kampung Wakaf Sentul dengan keperluan biaya sekitar 290 juta. Dan saat ini tersedia sekitar 50 juta rupiah. Maka dari itu, marilah sama-sama tanggulangi bersama keperluan biaya ini untuk memberikan infak, sedekah ataupun wakaf tunai yang bisa ditransfer ke rekening Amal Nusantara di nomor 0670084439 Bank Syariah Indonesia, atau juga bisa berupa barang bangunan juga boleh, ataupun dinar dan dirham juga boleh. Langsung saja konfirmasikan niat baiknya kepada Nazir Yudi. Oke, Nazir Yudi di nomor WhatsApp 0812-8399-106. Dan kepada Tuan dan Puan semua yang belum masuk ke grup peserta kajian muamalah, boleh untuk bergabung. Nanti langsung saja japri ke nomor WA saya di 0896-0285-4937. Tujuannya agar mendapatkan informasi terkait jadwal kajian di pekan-pekan yang akan datang. Baik, alhamdulillah kita sudah di penghujung diskusi dan refleksi. Baik, kita dengarkan sama-sama kesimpulan dari Amir Zaim Saidi mengenai tema malam hari ini, refleksi 3 tahun vonis bebas kasus pasar muamalah. Silakan Amir, mangga. Baik, sebelumnya saya ingin ada tadi di teks itu saya lihat ada yang bertanya mengenai apakah dinar dirham bisa ditukar dengan barang-barang. Ya justru itulah kita kenapa pasar muamalah itu diadakan gitu. Jadi yang paling penting adalah atau paling benar mendapatkan dinar dirham itu adalah dengan cara menukarkan dengan barang, bawa barang-barang itu ke pasar atau beritahukan pada orang-orang saya punya barang ini, saya ingin menukarkannya dengan dinar dan dirham. Nah, tentu dasar perdagangan itu harus redo sama redo. Nggak bisa transaksi itu salah satu pihak saja yang ingin. itu sebabnya harus ada pasar supaya terjadi pertemuan antara penjual dan pembeli, begitu ya. Nah, sekarang perdagangan itu juga bisa dilakukan melalui misalnya grup-grup WhatsApp, saling berkomunikasi, saling tukar informasi, punya barang apa dan punya dirham berapa, bisa dipertukarkan di situ gitu. Jadi ya itulah yang terbaik. Jadi uang fiat itu diperlukan untuk pengadaan koin baru. Nah, ini yang harus selalu disadari bahwa kalau koin itu sudah begitu banyaknya beredar, nggak perlu pencetakan koin baru, nggak perlu uang fiat. Buat apa? Gitu. Perputaran dinar dirham itu harus melalui zakat, melalui perdagangan.
melalui mahar, dan seterusnya melalui transaksi. Nah, sekarang ini kenapa masih diperlukan rupiah itu? Karena bahan baku masih harus dibayar dengan rupiah, ongkos cetak dibayar dengan rupiah, begitu seterusnya, ya. Sampai nanti semuanya bisa dibayar dengan emas dan perak. Gitu. Nah, jadi itu jawaban saya mengenai pertanyaan tadi. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari perbincangan kita selama 90 menit ini adalah bahwa apa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir As-Sufi ini harus kita apresiasi ya, sebagai ulama, mungkin satu-satunya ulama yang mengenalkan kembali dan memberikan pemahaman pada kita dan menjadikan itu realitas, kembalinya dinar, dirham, dan fulus. Nah, apa yang kita bisa saksikan adalah bahwa kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat secara keseluruhan, ini kan ekspresi dari kegagalan sistem kemasyarakatan yang berlaku hari ini, yang kita kenal dengan sebutan negara fiskal, sistem riba, dan sistem politik yang kita kenal sebagai demokrasi, ya. Gitu, karena sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Khaldun dan juga oleh Polybius, sistem kemasyarakatan itu berganti-ganti dan juga sudah dinubuahkan oleh Rasulullah SAW, gitu ya. Jadi tidak seperti yang kita dapatkan di sekolah, bahwa kehidupan itu linier dari pramodern, modern, postmodern, dan seterusnya. Tapi kehidupan itu berputar, gitu. Dan ini adalah awal dari akan berakhirnya satu siklus yang sudah berlangsung kira-kira 300 tahun. Gitu. Jadi dulu kehidupan masyarakat itu mengikuti satu model, ya, yang model itu adalah didasarkan pada iman. Terlepas dari keimanannya itu, apakah Anda disebut sebagai Muslim atau Katolik atau Kristen atau yang lain, tapi manusia itu beriman. Artinya apa manusia beriman? Manusia beriman itu artinya dia ada tujuan akhir sesudah hidup di dunia ini. Dan ada sesuatu yang ditakuti dan diyakini, yang kita kenal sebagai yang ghaib. Ada surga, ada neraka, ada ganjaran, ada hukuman, dan seterusnya. Dan karena itu manusia mengikuti risalah yang berasal dari Tuhan, yang diimani itu dan dibawa oleh para utusan, yaitu oleh Rasul. Gitu. Nah, itu kan berlangsung hanya sampai 300, bukan sampai 300 tahun. 300 tahun yang lalu itu yang berlaku. Kemudian muncullah gagasan-gagasan baru, pemikiran-pemikiran baru yang mengatakan bahwa kita nggak perlu iman, karena kita sudah punya nalar. Kita ikuti nalar kita sendiri, kita imani diri kita sendiri, dengan kata lain manusia mulai menuhankan dirinya. Nah, ini yang dikenal sebagai sekulerisme, yang kemudian menghasilkan apa yang kita sebut sebagai liberalisme, kapitalisme, dan berujung pada apa yang kita alami sejak titik akhirnya itu adalah 100 tahun yang lalu kira-kira, yaitu berakhirnya Daulah Utsmani dan Daulah Mogul. Ini dua entitas kemasyarakatan yang masih mempertahankan iman, dan karena itu masih mengikuti risalah yang dibawa oleh utusan, dalam hal ini adalah Nabi terakhir Rasulullah SAW. Nah, di Eropa sudah lebih dulu selesai dengan diakhirinya monarki Prancis berubah menjadi Republik Prancis, kemudian menjadi konstitusi Prancis, mereka menegakkan gereja dan seterusnya. Jadi hari ini manusia secara formal seolah-olah masih beragama, tapi tadi agamanya menjadi ritus pribadi. Tapi dalam kehidupan sosial sudah tidak ada Tuhan. Nah, itulah yang disebut sebagai sekulerisme, yang sebetulnya itu eufemisme dari ateisme, gitu. Nah, jadi ini sudah mulai terbukti gagal, gitu. Jadi 300 tahun sistem ini berlaku gagal, kolaps di mana-mana, dan karena itu ini adalah awal baru di mulainya siklus berikutnya, gitu. Yang kalau kita mengikuti nubuah, maka ini adalah awal dari berakhirnya Mulkan Jabrian dan akan kembali kepada Madinah Al-Munawwarah. Jadi kehidupan yang didasarkan kepada kehidupan komunitas-komunitas,
gitu. Nah, itulah yang kemudian ditunjukkan jalannya oleh Syekh Abdul Qadir As-Sufi, dan beliau mengatakan bahwa kembalinya dinar dan dirham ada awal kemunculan kembali kehidupan fitrah untuk tidak menggunakan, bahwa akan kembalinya Islam, ya kan? Gitu. Karena ini akan berlaku dimanapun. Itu. Jadi sekarang ini pengguna koin emas dan perak terbesar itu bukan di kalangan umat Islam, justru di kalangan non-Muslim. Umat Islam sangat ketinggalan, gitu. Nah, karena itu sekali lagi, marilah kita bersama-sama dengan momentum 3 tahun keputusan bebas dari pengadilan ini, kita bangkitkan kembali dengan rasa optimis, dengan rasa gembira, dengan ya satu berkah yang selalu akan bertambah manakala kita menjalankan ini dengan tadi kata Wazir Norman, dengan keyakinan dan dengan keikhlasan, gitu. Jadi memang mungkin juga di kalangan-kalangan di luar para penggerak hari ini yang ada harus kembali digairahkan diskusi-diskusi, kajian-kajian, agar penggunaan dinar, dirham, dan fulus ini lebih universal dan tidak seperti kata Wazir Indra menakutkan atau menegangkan sebagian orang, begitu ya. Jadi saya kira demikian, Sidi Ilham, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Amir Zaim Saidi atas ilmu waktu yang sudah diberikan kepada kita semua. Kepada Tuan dan Puan semuanya, jika ingin mendalami tentang kasus pasar muamalah agar lebih terang benderang, Tuan dan Puan semuanya bisa memiliki buku yang membahas tentang itu, yakni buku pertama, Koin Emas dan Perak dalam Bingkai Hukum di Indonesia, Telaah Kasus Pasar Muamalah. Buku yang kedua yakni Dinar Dirham Hakim yang Adil, Pledoi Kasus Pasar Muamalah. Keduanya diterbitkan oleh Pustaka Adina. Info lebih lanjutnya nanti disampaikan di grup kajian peserta grup umum peserta kajian muamalah. Baik Tuan dan Puan semuanya, terima kasih atas kehadiran Tuan dan Puan semua di Google Meet pada malam hari ini. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Maka mari kita tutup bersama-sama kajian malam hari ini dengan membacakan suratul Fatihah. Sir wa barakati al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.